Kudus, amin. Selamat sore, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Perkenankan Allahku, sore hari ini kami menayangkan tentang satu orang dari 10 orang penderita kusta yang Tuhan sembuhkan. Satu orang kembali kepadamu untuk mengaturkan syukur. Perkenankan kami mohon bimbingan-Mu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Hamba-Mu yang hina dan debu ini, agar apa yang keluar dari bibirku adalah benar, sesuai dengan kehendak-Mu, dan ini aku lakukan untuk memuliakan-Mu. Syukur, terima kasih Allah Bapa atas perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang sangat kami muliakan, kami kasihi, kami mohon padamu Bapa bimbingan. Amin. Mia terkasih, marilah Mia pada sore hari ini kita akan memaparkan tentang 10 orang kusta, satu di antaranya kembali kepada Yesus setelah semuanya disembuhkan. Satu orang itu mengaturkan syukur kepada beliau. Mari Mia, sebelumnya kita lambungkan kitung pujian untuk memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dengan sukacita mari kita semua memuji beliau dengan segenap hati kita, Mia. Mari Mia.
Bapa, Engkau yang Maha Raden Allahku, Engkau yang Maha Kasih. Kami ajak seluruh manusia memuliakan-Mu Bapa, dengan segenap roh dan segenap jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya. Mia terkasih, tema pada sore hari ini kami ambil, telah bersyukurkah kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itu temanya, Mia. Kita ambil dari Lukas 17 ayat 19 sampai dengan 19. Mari Mia kita simak bersama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka mendapati Tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan
imanmu telah menyelamatkan engkau. Mia terkasih, dari bacaan ayat-ayat tersebut yang telah kita simak bersama Mia, kita dapat mengerti, memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada 10 orang Mia yang berdiri di suatu desa Mia. Mereka menunggu pada waktu Tuhan Yesus berjalan. Desa itu di perbatasan Samaria dan Galilea. Setelah mereka dekat dengan Tuhan Yesus agak jauh, karena orang yang kusta itu tidak boleh mendekat pada orang yang sehat. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka, ya. Lalu beliau berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam-imam." Mereka semua taat, ya. Mereka kemudian berangkat pergi menuju ke imam-imam yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, diminta Tuhan Yesus. Di tengah jalan mereka senang sekali, ya. Mereka melihat dirinya sembuh dari kusta. Mereka akhirnya 10 orang sembuh semuanya. Kami bisa membayangkan mereka sukacita, Mia. Mereka sukacita. Di antara 10 orang yang telah sembuh itu, 1 orang setelah mengetahui dirinya sembuh lari kembali kepada Tuhan Yesus. Ia berteriak memuliakan Allah. Ia bersungkur di kaki Tuhan Yesus mengaturkan syukurnya. Betapa dia gembira, dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus mengaturkan syukurnya. Tuhan Yesus berkata, "Bukankah 10 orang? Kemana yang 9 orang tadi yang mereka juga telah tahir?" Kemudian Tuhan Yesus bersabda kepada seorang yang kembali itu pada beliau, ya. Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang kedua, ya, orang kusta yang sembuh itu, 10 orang itu semuanya percaya kepada Tuhan Yesus, Mia, bahwa Tuhan Yesus mampu bisa menyembuhkan sakit kusta mereka yang pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mampu. Karena itu mereka menunggu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus berjalan dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka percaya. Iman mereka percaya, Mia, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus hanya dengan memandang mereka, kemudian beliau bersabda, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Mereka berjalan di tengah jalan, sudah sembuh, Mia. Hanya Tuhan Yesus memandang dan bersabda, "Pergilah," dan mereka taat, mereka sembuh. Mia terkasih, yang sangat kita senangi, kami ikut senang adalah 1 orang itu yang sadar sudah sembuh kembali kepada beliau, memuliakan Allah,
bersyukur di kaki Tuhan Yesus dan mengaturkan syukur. Itu yang saya sangat senang ya. Yang 9 orang kemana tidak diceritakan di dalam Injil itu. Hanya 1 orang yang kembali. Tuhan Yesus bertanya, kemana yang 9 orang? Tidak dijelaskan kemana yang 9 orang itu. Tuhan Yesus bersabda, pergilah, berdirilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Mia terkasih, 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, menerima mukjizatnya. Sekarang Mia, apa yang perlu kita renungkan? Melihat, memahami hal itu. Mia terkasih, mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 10 orang itu Mia, juga diberikan kepada kita seluruhnya, orang-orang yang mengimani beliau Mia. Mukjizat itu diberikan kepada kita seluruhnya Mia, yang mengimani beliau. Mia sudah tahu bahwa jumlah penduduk dunia ini 7 miliar, 33% atau 2,3 miliar lebih telah menjadi murid Yesus, mengikuti Tuhan Yesus Mia. Mereka seharusnya berterima kasih seperti 1 orang kusta yang telah disembuhkan itu. Mengapa kami mengatakan bahwa sebenarnya mereka harus berterima kasih Mia? Karena mereka sadar atau tidak sadar telah banyak menerima mukjizat Mia. Ada 2 mukjizat yang mereka berikan kepada murid-muridnya, kepada seluruh manusia yang percaya kepadanya. Yang pertama Mia, mukjizat kesembuhan penyakit-penyakit jasmani. Ada yang lever, ada yang jantung, ada yang gatal-gatal, ada yang ginjal. Kalau mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus dengan tulus, pasti mereka akan memperoleh mukjizat, memperoleh kesembuhan itu. Pada saatnya Mia, nanti kami akan bersaksi tentang itu. Saya pun telah menerima mukjizat itu Mia, 20 tahun yang lampau. Nanti kami akan sampaikan pada kesempatan yang lain, karena itu membutuhkan banyak waktu. Jadi banyak sebenarnya Mia, saudara kita seiman yang banyak menerima mukjizat itu. Mereka sadar atau tidak telah menerima itu. Mukjizat yang kedua adalah penyembuhan penyakit-penyakit rohani Mia. Apa itu penyakit rohani? Ialah kesenangan pada kedagingan, pada mata, pada gangguan hidup, pada kesenangan dunia yang mereka jatuh di dalam dosa. Dengan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti firman-Nya, memperoleh pembaruan dengan Roh Kudus, mereka disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani itu. Itu semua yang negatif pelan-pelan pasti mereka bisa kurangi, bisa tinggalkan. Itu 2 mukjizatnya. Belum nanti yang terakhir yang sangat luar biasa, outputnya akan kami tunjukkan kepada Mia. Kami yang terakhir akan tunjukkan. Jadi Mia, seharusnya 33%, 2,3 miliar manusia itu mengaturkan syukur, pujian, syukur, sembah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dengan antusias, dengan sepenuh hati setiap hari. Tapi Mia terkasih,
Berapa banyak yang melakukan itu? Berapa 100% yang telah melakukan itu, Mia? Jumlahnya tidak banyak, Mia. Yang kami ketahui hanya mereka para biarawan, biarawati, yaitu para pastor-pastor, paus dengan hierarkinya seluruh dunia, pastor-pastor, bruder, suster, dan para pendeta-pendeta yang serius memuliakan Tuhan, ya. Mereka 100% hidupnya sudah berpusat kepada Tuhan Yesus. 100% hidup mereka sehari-hari sudah berpusat kepada Tuhan Yesus. Sisanya, Mia, berkisar antara 20 sampai 80%. Ada yang 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80 yang mengaturkan syukur setiap hari kepada Tuhan Yesus. Belum sampai maksimal 100%. Yang seharusnya sangat indah kalau mereka juga mengaturkan syukur 100% total kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kepada Tuhan Yesus, dengan hidup sehari-hari berpusat kepada Yesus di dalam hidup sehari-hari mereka. Tapi nyatanya belum begitu, ya. Kenyataannya belum. Karena itu, Mia, di dalam renungan pada sore hari ini, mari, Mia, kami mengajak, Mia, seluruh saudara-saudaraku yang mengimani Tuhan Yesus, karena telah mendapat mukjizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah Bapa. Mari kita bergerak naik, memuliakan Beliau, mengaturkan pujian, syukur, sembah sampai titik 100%, dengan bentuk menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita sehari-hari, seperti yang telah kami informasikan pada kesempatan yang lampau. Yang secara singkat kami ulang, hidup berpusat pada Tuhan Yesus adalah yang pertama, kita selalu menyatu dengan Beliau, manunggaling kaula dengan Gusti di dalam Ekaristi Kudus, di dalam perjamuan kudus. Yang kedua, memegang firman-Nya, mendalami firman-Nya setiap hari dan melakukan dengan taat seluruh firman-Nya itu dari A sampai Z-nya. Yang ketiga, kita bergabung di dalam persekutuan-persekutuan rohani di gereja, bisa persekutuan doa karismatik Katolik, persekutuan kerahiman, MC, dan lain-lain, bergabung dengan rekan-rekan selalu memuliakan Beliau, mengaturkan hitung pujian syukur dan sembah. Dan yang keempat, Mia, kita melayani Beliau, melayani gereja, mulai dari sebagai dewan paroki harian sampai ke yang paling kecil. Melayani Beliau, mengasihi Allah Tritunggal yang Kudus, mengasihi sesama. 4 hal Yesus sebagai pusat kehidupan kita 100% harus kita lakukan. Kita harus bergerak, berjalan menuju ke situ-nya sebagai bukti rasa syukur kita, balas kasih kita kepada Beliau. Mia terkasih, mari, Mia, kami mengajaknya seluruhnya untuk melangkah ke situ. Sekarang Mia akan bertanya, hasilnya apa kalau kita hidup berpusat pada Tuhan Yesus? Mia, kami tunjukkan hasilnya
dua hal pokok. Yang pertama tadi kami sudah informasikan mukjizat penyakit jasmani, penyembuhan penyakit jasmani dan penyakit rohani bisa kita peroleh. Yang kedua, Mia, kita yakin dan pasti beliau akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus sendiri sudah menjanjikan itu, Mia. Mia ingat di dalam Yohanes 10 ayat 28 apa yang beliau sabdakan? Beliau bersabda, Mia, dalam Yohanes 10 28, Aku akan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Maksudnya kepada seluruh murid-muridnya, Mia. Dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari aku. Luar biasa, Mia. Kami menyimpulkan kehidupan di dunia ini kita sudah beroleh banyak mukjizat. Ya penyembuhan jasmani rohani, ya kepenuhan hidup kita sehari-hari. Dan kelak di kemudian hari pada akhir hidup kita memperoleh keselamatan jiwa, Mia, yang dikejar-kejar oleh seluruh manusia yang berpikiran benar, yang mencari kebenarannya. Indahnya, sangat indah. Itulah yang kami sebutkan sebagai kebahagiaan sejatinya yang tiada bandingnya, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, sabdakan kepada para muridnya, damai dan sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Itulah kebahagiaan yang sejati yang selalu kita rasakan, ya, setiap hari. Sampai sering kita mencucurkan air mata, kegirangan, terharu, gembira, merasakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang demikian mulia kepada kita. Mia, itulah hasilnya, outputnya, Mia, daripada hidup kita 100% berpusat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, Mia, mari kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus beliau untuk memuliakan beliau dengan segenap roh, hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Kini Mia akan bertanya, bagaimana saudara-saudara kita yang belum mengimani Yesus? Kita berharap, Mia, kita mendoakan mereka agar mereka sungguh-sungguh mencari jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kebenaran, tidak tertipu oleh hal-hal yang palsu, yang tidak benar, yang mengejar kehidupan duniawi, yang meninggalkan hidup kekudusan. Kita doakan mereka, Mia, agar mereka berdoa terus untuk mohon kepada Allah Sang Pencipta untuk ditunjukkan jalan yang lurus dan benar, dan saya yakin mereka akan dijamah Tuhan Yesus. Dan banyak sekali saudara-saudara kita yang telah memperoleh zaman itu, dan mereka mengikuti jalan Tuhan Yesus, di jalan Tuhan, meninggalkan jalan yang gelap menuju jalan yang terang, bersama-sama dengan kita memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itu harapan kita, Mia, sehingga Indonesia ini penuh kedamaian, NKRI terjaga, bumi, dunia penuh dengan sukacita, kedamaian, memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Demikian, ya, pokok-pokok pemaparan kami. Marilah kita seperti satu orang kusta itu kembali kepada Tuhan Yesus, memuliakan beliau dengan segenap hati kita, yaitu dengan menjadikan beliau
sebagai pusat hidup kita sehari-hari. Marilah pada akhirnya kita haturkan titung pujian syukur kepada beliau, dan kita mengajak seluruh umat yang mendengar pemaparan ini Mia untuk bersama-sama mengaturkan titung pujian syukur kepada beliau.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas perkenan-Mu, bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami. Mohon rahmat-Mu Allah Bapa, mohon karunia-Mu kepada kami, memberikan karunia kekuatan kepada kami untuk hidup tidak bersalah, untuk hidup selalu memuliakan-Mu di dalam kekudusan dengan rahmat-Mu Bapa. Syukur Allah Tritunggal Yang Maha Kudus atas perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aturkan syukur kepada
kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.